Ketika mulai mendawamkan sholawat, ada aja jalan rizki dari Allah. Tiba-tiba entah dari mana katanya ibunya punya tabungan 4 juta. Bisa jadi yang datang bukan manusia, tapi malaikatnya Allah. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Teman-teman kalau mau beli bisa beli di Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin atau klik link di deskripsi box buat teman-teman yang mau beli di Shopee. Nah, yang punya testimoni sholawat langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke nomor ini ya, 0813 1543 0565. Nah, langsung aja akan aku bacain testimoninya. Ini dari Mbak Ana di Semarang. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ana dari Semarang. Saya kasih testimoni Mbak. Awal mula saya mengenal sholawat itu tahun 2020. Awal dari cerita saya, dulu saya kerja pabrik, saya anak satu-satunya. Jadi prinsip saya harus bangun membahagiakan orang tua saya, sampai pada akhirnya saya ditipu teman sendiri sampai 30 juta. Padahal itu uang dari jualan yang saya jalankan di pabrik. Saya tidak berani cerita ke orang tua ataupun suami Mbak, semua aku pendam sendiri sampai akhirnya mereka tahu. Setelah itu saya semakin terpuruk karena saya harus keluar kerja karena ibu sakit. Hutang sudah mulai menumpuk, ujian tidak sampai di situ Mbak. Tanggal 16 Mei 2020 ibu meninggal. Saya merasa tambah hancur karena biasanya setiap ada masalah saya cerita cuma sama ibu. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup saya. Mulai dari situ saya terjerat hutang yang begitu banyak Mbak, sampai saya terjerat pinjol sampai benar-benar ada di titik terendah. Sampai data saya disebar, orang satu kampung ngehujat saya, bahkan guru-guru anak saya juga mendapat WA dari pinjol-pinjol itu. Dari situ saya mulai belajar sholawat Mbak. Alhamdulillah saya bisa menghadapi semua itu. Tapi tidak langsung ya Mbak, semua butuh proses. Yang paling penting hati tenang dulu, nggak takut ditagih-tagih lagi, bisa menghadapi semua masalah. Keajaiban besar yang pertama kali itu saat mau 100 hari meninggalnya ibu. Saat itu saya benar-benar tidak punya uang untuk acara 100 hari ibu. Saya juga sudah mulai nggak cerita apa ataupun minta bantuan orang lain. Saya mulai jarang keluar rumah karena waktu saya habiskan untuk sholawat. Saya minta sama Allah, saya kejar tuh sholawat. Bener Mbak, 1 hari sebelum acara ada orang bank datang ke rumah ngasih uang, katanya itu tabungan ibu, dapat 4 juta Mbak. Saya nggak pernah tahu kalau ibu punya tabungan sebanyak itu. Alhamdulillah banget Mbak. Setelah itu bukan berarti baca sholawat nggak ada ujian ya Mbak. Tetap ada. Saya sering bertengkar dengan suami sampai saya sering dipukul, tapi saya nggak pernah cerita ke siapapun. Saya hanya cerita sama Allah, minta dilembutkan hati suami, dan alhamdulillah sekarang nggak pernah bertengkar apalagi mukul Mbak. Masalah hutang masih belum selesai ya Mbak, tapi saya sudah tidak lagi gali lubang tutup lubang. Kalau ada yang nagih, kalau tidak punya uang, saya bilang tidak punya uang, alhamdulillah bisa ngerti. Kemudian entah kenapa saat mau ada acara 1 tahun meninggalnya ibu itu, saya merasa kok banyak banget yang nagih utang ke saya. Otomatis itu jadi nambah pikiran ya Mbak. Ya karena saya tidak punya uang, jadi saya memutuskan untuk pasrah. Saya gedor terus salawat, yasin dan waqiahnya. Alhamdulillah keajaiban berpihak lagi, saya dikasih uang sama om saya sebanyak 25 juta. Katanya itu warisan dari mbah. Gak nyangka banget Mbak, Allah begitu baik. Itu bisa saya gunakan untuk acara 1 tahun ibu dan bayar hutang meskipun belum lunas semua. Alhamdulillah sekarang saya nggak pernah kekurangan Mbak, ada aja rezeki yang datang tiap hari. Sekarang di rumah saya jualan Mbak, dan mulai menerima pesanan snack dan nasi dalam partai besar. Alhamdulillah sekarang saya nggak pernah kekurangan Mbak, ada aja rezeki yang datang tiap hari. Sekarang di rumah saya jualan Mbak, dan mulai menerima pesanan snack dan nasi dalam partai besar Mbak. Alhamdulillah punya 1 karyawan.
Doakan ya Mbak, sebentar lagi 2 tahun meninggal ibu, semoga ada rezeki buat bikin acara, amin. Selain itu saya juga punya hajat catering, saya besar bisa memberi pekerjaan buat orang atau saudara-saudara yang tidak bekerja Mbak, biar mereka punya penghasilan meskipun mereka telah menghujat dan merendahkan saya, tapi saya tidak mau membalasnya dengan hal buruk. Itu tadi ya Mbak testimoni dari saya, terima kasih sudah memberi motivasi. Semoga Mbak Mel sekeluarga selalu diberikan kesehatan, semoga kita bisa selalu istiqomah dan mendapatkan rizki yang berkah dan ketenangan hati, amin. Maaf kalau terlalu panjang ya Mbak. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Ana di Semarang. Utangnya banyak banget, tapi ketika mulai mendawamkan sholawat, ada aja jalan rizki dari Allah. Tiba-tiba entah dari mana katanya ibunya punya tabungan 4 juta. Bisa jadi yang datang bukan manusia, tapi malaikatnya Allah. Ya kan? Nah kemudian pas lagi butuh duit buat acara almarhumah ibu, tiba-tiba datang lagi pertolongan Allah. Katanya ada warisan dari nenek, dari mbah 25 juta. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Bisa aja pamannya itu gak ngasih uangnya, toh juga gak tahu kan keponakannya ini gitu kan. Tapi itulah Allah, Allah membuat semuanya bisa aja terjadi teman-teman. Dan akhirnya Mbak Ani dapat rezeki 25 juta buat acara 100 hari ibu dan buat mencicil hutang-hutangnya. Masya Allah. Dan Masya Allah, Allah berikan lagi keajaiban buat Mbak Ana. Mbak Ana punya jualan ya, jualan snack gitu kan. Dan bahkan sampai punya 1 karyawan. Mbak Ana semangat terus ya. Praktekkan loa juga dan perbanyak baca sholawat. Praktekkan loanya terserah. Mau pakai scripting, ditulis misalnya gini. Alhamdulillah, terima kasih sebelum tidur atau pas Mbak Ana punya waktu, begitu juga teman-teman ya. Metodenya pakai yang scripting misalnya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, aku sangat bersyukur sekali karena catering aku sekarang udah besar, punya karyawan 10. Terima kasih ya Allah karena sekarang aku udah menjadi ini, tulis. Atau dibayangin, visualisasi, pakai metode visualisasi, dibayangkan sambil baca sholawat, sholawat ala Muhammad. Bayangin di rumah tuh ada 10 orang, kalau perlu dibayangin siapa-siapa aja nih Mbak Ana yang mau diajak kerja, dibayangin mereka semua ada di rumah, ada yang lagi ngaduk nasi, ada yang lagi kotakin nasi, ada yang lagi masak ayamnya gitu loh ya, sambil dibayangin baca sholawat. Itu insya Allah terjadi teman-teman, secara tidak langsung kita sedang berprasangka baik kepada Allah ya, karena itu memang Allah yang nyuruh berprasangka baik sama Allah, karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Dan ketika kita menulis tadi ya scripting atau kita bayangkan, otomatis ya energi kita menjadi positif, pikiran kita positif. Akhirnya apa? Yang ada di alam ini ya ketarik sama kita, jadi energi kita semakin besar, energi positif kita semakin besar. Kalau kita mikirnya aku pengen deh punya catering yang besar, kemudian kita patahkan sendiri, tapi gimana caranya kayak begini, ya udah pikiran kita negatif ya kan, jadi energi kita negatif, ketarik deh yang negatif di luar, ketarik ke dalam diri kita, akhirnya energi negatifnya semakin besar. Dan Masya Allahnya lagi ya, ketika Mbak Ana sering ribut sama suami, bahkan katanya dipukul juga, dan Masya Allah, Allah kabulkan, Allah lembutkan suaminya, Allah lembutkan hatinya, nggak mukul lagi. Buat teman-teman yang punya masalah sama rumah tangganya juga, udahlah kita serahin sama Allah, nggak usah curhat kemana-mana, ke teman, ke sahabat, apalagi ke orang tua. Kasihan orang tua tuh udah capek ngurusin kita, jangan kita tambahin beban lagi. Kita ngomong sama Allah, ya Allah, suamiku begini, aku pengen banget ya Allah suamiku jadi begini, aku pengen suamiku rajin sholat, aku pengen suamiku kalau ngomong lembut sama aku. Itu insya Allah bakal dikabulin. Kalau perlu ditulis lagi, dijadikan metode scripting. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah suamiku sekarang sangat baik, suamiku sekarang rajin sholat, alhamdulillah aku seneng, aku bersyukur ya Allah suamiku jadi lemah lembut kepada aku dan anak-anak, misalnya gitu. Tulis terus teman-teman. Atau yang suaminya misalnya pelit gitu sama keluarga kita, misalnya alhamdulillah terima kasih ya Allah, hamba bersyukur sekali suami hamba sekarang baik sama orang tua hamba, suami hamba nggak pelit lagi. Jangan ada kalimat enggak sih ya, suami hamba misalnya mau berbagi, sering berbagi kepada keluarga hamba gitu, kayak gitu teman. Jadi kalau bisa hilangkan kalimat enggak, hilangkan kalimat negatif. Jadi aku pernah belajar waktu aku kuliah dulu ya,
kita nggak boleh pakai kalimat enggak. Emang nggak mudah sih ya, kayak misalnya jangan, enggak atau jangan itu nggak boleh. Kayak misalnya jangan nakal, karena otak kita tidak menerima kalimat jangan, jadi dia nggak bisa ngebaca kata jangan, jadi yang dia baca nakalnya. Jadi kalau kita ngomong ke anak jangan nakal ya, di otak kita jadinya yang diterima anak pun begitu, nakal ya, nakal ya. Jadi kalau kita misalnya jangan berisik, jangan berisik misalnya, jangan berisik, jangan nangis, yang didengar yang sampai ke otaknya mereka itu berisik, nangis ya jadi nangis gitu. Jadi hilangkan kata jangan. Jadi kita berusaha untuk pakai kalimat yang positif, misalnya terima kasih, adek pinter deh sekarang ya, nurut sama mami ya, pinter. Misalnya dia susah tidur, alhamdulillah makasih ya Allah, sambil ngomong ke anak ya kan, alhamdulillah makasih ya Allah, adek nurut banget mau tidur siang, kakak juga pinter mau tidur siang ya gitu. Teman-teman cobain nih, cobain, karena emang beda ya, ngaruh banget, kalimat itu ngaruh banget, cobain. Karena dulu waktu aku ngajar aku juga gitu ya, mungkin teman-teman para guru tahu deh ya, ketika aku bilang ke murid jangan berisik, diam semuanya, jangan berisik, itu berisik. Tapi ketika aku bilang terima kasih yang sudah pintar, terima kasih yang sudah diam, yang sudah duduk rapi, dan mereka akan duduk rapi gitu loh. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton ya, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Mbak Ana, kita doakan semoga rezekinya lancar, hajatnya dikabulkan sama Allah, punya usaha catering besar, dan semua tetangga-tetangganya ngebantuin, amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat ya, dan semoga barokah rizkinya, bertambah terus rizkinya, Allah ijabah doa-doanya, Allah buat kita semua istiqomah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.